semuanya, anak-anak kelas 8. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Meyakini Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Mencintai Al-Quran. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel atau Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Yang terakhir, kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, Nabi Idris 30 suhuf. Yang kedua, Nabi Shish 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim 10 suhuf. Dan yang terakhir, Nabi Musa 10 suhuf. Perbedaan suhuf dan kitab. 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang keempat, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Dan yang terakhir, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Di sini akan ada tugas pendidikan agama Islam. Yang pertama, sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.